Jadi aku mau kasih tahu nih, kalau yang belum tahu Dewa Web, jadi Dewa Web itu merupakan layanan cloud hosting paling terpercaya di Indonesia, dan kami sangat ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Maka dari itu, kita selalu mengadakan webinar ini secara rutin dan gratis untuk teman-teman semua, minimal seminggu 2 kali ya teman-teman. Jadi, semoga hari ini webinar bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk webinar hari ini, kita akan membawakan mengenai cara mengoptimasikan Instagram untuk bisnis. Nah, webinar hari ini, Dewa Talks sudah mengundang Mas Muhammad Ridwan, salah satu mentor dari SB1M, dan hari ini Mas Ridwan akan mengulik nih teman-teman, mulai dari pembuatan bio bisnis, cara mendapatkan calon buyer, cara meriset hashtag atau keyword, terus cara membuat konten kreatif, dan juga tools yang digunakan untuk mengoptimasikan Instagram kamu. Nah, halo Kak Haryadi dari Palembang, selamat datang. Nah, kemudian aku juga mau kasih tahu, kalau misalkan nanti kalian punya pertanyaan terkait materi yang dibawakan oleh Mas Ridwan, kalian bisa langsung tulis aja di box Q&A, nanti pertanyaan kalian akan dijawab pada sesi Q&A. Mungkin itu sedikit perkenalan dari aku mengenai webinar hari ini. Untuk materi, aku persilakan Mas Ridwan untuk sharing-nya, Mas Ridwan. Waktu dan tempat aku persilakan ke Mas Oke, Ridwan. terima kasih Kak Lintang. Terima kasih, Mas. Ya, oke. Sip. Mas sambil Mas Ridwan share, aku sambil lihat ini. Untuk yang hadir hari ini, rata-rata mereka mostly umurnya 18-24, dari Jakarta, dan mereka mahasiswa, mostly ya. Oke, siap. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya salah satu mentor official dari SB1M. SB1M itu adalah tempat kursus untuk pemula atau orang-orang yang ingin menjalankan bisnis menggunakan digital marketing. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep sederhana. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita mengoptimasi Instagram untuk bisnis ya. Nah, jadi tadi ya, konsep sederhana bisnis online itu adalah buat akun, isi konten, traffic, dan selling. Jadi akun yang teman-teman buat itu sebenarnya itu akun yang gratis untuk Instagram ya. Teman-teman cuma butuh email dan nomor telepon, maka akun Instagram itu bisa jadi hak milik teman-teman. Tapi masih nebeng dengan ketentuan kebijakan privasi dari Instagramnya. Nah, akun yang masih polos itu, teman-teman tentukan konten apa yang ingin teman-teman gunakan. Atau konten apa yang ingin teman-teman tuh jadikan uang. Jadi kalau misalkan di Instagram itu kan kita harus tahu nih, marketnya itu siapa sih, terus apa yang mereka inginkan. Ketika mereka udah kumpul di satu platform, di satu akun yang kita buat, baru kita bisa jualan produk yang memang kita siapkan dari awal untuk menyelesaikan masalah mereka. Oke, jadi ya siapa marketnya, apa masalahnya, dan berikan solusinya. Next. Nah, ini dari siapa dulu marketnya, ya. Demografinya kita harus tahu umur, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal. Kita juga harus tahu behaviornya, aktivitas mereka di sosmed itu dan aktivitas mereka di real. Nah, maksudnya apa? Contoh nih, saya punya produk itu adalah makanan khas Aceh. Oke, masakan khas Aceh ini saya targetkan adalah untuk orang-orang yang tinggal di area Tangerang Selatan. Jadi tentukan umurnya itu umur 18 sampai umur 50 tahun, pekerjaannya itu dari mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, karyawan swasta. Itu bisa saya masukkan karena ini makanan ya. Tempat tinggalnya area Tangerang Selatan. Ya, di sini saya bikinnya ya. Saya tentukan dulu mengkerucutnya. Terus behaviornya, aktivitas di sosmed. Contohnya, mereka itu suka sama kuliner Aceh, gitu. Suka sama masakan-masakan Indonesia. Nah, kita lihat akun-akun yang masakan Indonesia, kita lihat postingannya. Kalau misalnya memang mereka itu sesuai dengan kriteria kita di atas, ini kita mau interaksi, ya. Jadi kita tentukan dulu marketnya, baru kita cari di mana kita ingin mendapatkan market kita tersebut. Nah, aktivitas di real life-nya, itu mereka itu mahasiswa. Contoh nih, di UMJ atau di UIN. Nih, mereka mahasiswa di UMJ itu ada, di UIN itu ada
kelompok mahasiswa yang memang asal Aceh. Nah, di situ saya pendekatan, ada nggak akun Instagram mahasiswa Acehnya? Kayak gitu, ya. Saya tawarkan produk saya masakan Aceh di mahasiswa di mahasiswa Aceh yang ada di UIN, kayak gitu. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, di list dulu nih behavior dan demografinya untuk menentukan produk kita tepat sasaran. Yang kedua, jenis akun yang teman-teman bisa buat dari yang tadi teman-teman bikin ya. Contoh nih, di sini kan saya ada dua contoh yang saya kasih di sini adalah akun publik dan akun jualan. Akun publik, contoh ini kan Jakarta Info, ya. Contoh misalkan kayak teman-teman juga bisa bikin info Aceh, gitu. Kalau memang produk itu teman-teman ingin tentang etnik Aceh, bisa orang-orang yang suka sama kebudayaan Aceh, teman-teman bikin akun publiknya tentang insight-insight konten-konten yang bagus ya di satu akun publik itu, tapi teman-teman jualannya itu nanti pas memang udah trafficnya udah tinggi, kayak misalkan ini ada 2,4 juta ya tentang Jakarta Info. Jadi Jakarta Info adalah akun publik yang dibuat untuk informasi terupdate area Jakarta. Market-marketnya adalah orang-orang yang tinggal di Jakarta, dapat informasi terbaru. Nah, kalau yang saya buat di sini adalah akun jualannya. Oke, jadi pilihan teman-teman nih, dari akun yang memang masih putih polos tadi, buat akunnya itu, teman-teman mau bikin akun publik atau akun jualan. Keduanya masing-masing mendapatkan hasil atau income. Ya, akun publik bisa dapat uangnya itu dari paid promote. Ya, saya pernah bayar Jakarta Info itu satu kali posting di Jakarta Info, itu 350.000. Kalau satu hari di Jakarta Info ada 10 yang posting iklan, ya kurang lebih pendapatan per harinya itu si Jakarta Info itu mencapai 3,5 juta per satu hari dengan posting dari Jakarta Info yang memang basically-nya itu tinggal repost dan update informasi terbaru. Oke. Tapi kalau misalkan di akun jualan, ini teman-teman bikin brandingnya, bikin logonya, gimana cara logo ini terkenal ya, gimana cara logo ini memberikan giveaway gitu ya. Jadi teman-teman tentukan nih mau bikin produk atau jasa atau membuat uang yang ingin teman-teman dapatkan itu di Instagram melalui akun publik. Ya, tentukan listnya dulu nih, ya. Terus yang selanjutnya sistem funnel, ya. Ketika teman-teman udah mendapatkan akun yang ingin teman-teman tentukan, apakah teman-teman menjadi akun publik atau menjadi business owner, ini sesuai dengan passion masing-masing. Kalau saya pribadi, saya lebih ke business owner. Karena di business owner ini saya bisa belajar dari A sampai Z, dari pembuatan logo, pengembangan branding, terus memasak produksinya, after sellingnya, terus membuat konten-konten yang kreatif untuk branding saya lebih naik. Itu saya di produk jualan saya. Tapi misalkan di akun publik, teman-teman bikin grup bukan bikin grup sih, pastikan teman-teman tuh mengetahui konten-konten apa saja yang memang viral, yang memang banyak penyukanya, yang memang banyak menarik pembacanya atau penyimaknya. Oke. Sistem funnel ini adalah dasarnya ya, teman-teman, untuk jualan atau mendapatkan income di Instagram itu ada AIDA. Jadi awareness, interest, dedication sama action ya. Jadi awareness ini teman-teman menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat. Kalau di akun publik ya. Jadi awareness itu di akun publik itu informasi-informasi yang update, yang viral, itu sebagai lead magnetnya. Tapi kalau misalkan di akun produk atau akun jasa, teman-teman untuk mendapatkan aware-nya si customer, aware-nya si target market, teman-teman bisa mengadakan giveaway. Ya, untuk mendatangkan customer itu ke Instagram kita. Nah, ketika customer-nya udah datang ke Instagram-nya kita bikin mereka membuat tindakan yang kedua selain follow, itu adalah memberikan sedikit waktunya, contohnya interaksi. Interaksinya itu contoh dengan cara like, comment, dan share. Ya, tindakan yang tadinya mereka hanya follow, ketika mereka mau mengambil tindakan level keduanya adalah mereka mau meluangkan waktu untuk ngisi komentar, mau meluangkan waktu untuk sharing konten yang kita buat ke banyak orang. Nah, berarti mereka merasa nyaman, ya. Ya, selanjutnya kita bikin action, jual produk atau jasa yang memang paling murah dulu.
ya. Buat apa? Kita melihat mana memang potensial market, mana potensial buyer. Beda ya. Market itu orang yang mungkin hanya menyimak, tapi misalkan buyer orang yang siap beli, gitu ya. Tujuan sistem funnel itu untuk mengumpulkan database WA dan email target market menjual produk jasa ke target. Tujuannya untuk menjual produk dan jasa ke target market, ya. Dari Instagram kita arahkan ke WA, dari Instagram kita arahkan ke email, dari Instagram kita arahkan ke Telegram, ya. Jadi teman-teman ketika di Instagram soft selling, ya, terus tapi ketika teman-teman di apa namanya tuh, ketika teman-teman di Telegram teman-teman, di WA status teman-teman, teman-teman tuh bisa hard selling. Oke, okay? Next. Dulu ya. Oke, jadi keunggulan akun Instagram bisnis, jadi di sini mungkin sedikit banyak kita sering lihat akun bio ya, cuman jarang yang saya juga nggak tahu, mungkin jarang yang mengenai nih ada distributor layanan makanan ya. Jadi kalau misalkan di Instagram itu ada akun personal atau akun biasa dan akun bisnis. Kalau akun biasa itu tidak ada keterangan seperti ini ya, keterangan bisnisnya. Kalau misalkan di akun bisnis, teman-teman bisa masukkan teman-teman tuh bergerak di bidang apa bisnisnya. Oke. Okay? Jadi target market itu dapat mengidentifikasi kategori bisnis yang kita jual. Yang kedua, di akun bisnis ini juga ada call to action untuk langsung GoFood ya, menghubungkan konsumen via telepon, SMS, WA, email dan fitur terbaru yang bisa terkoneksi dengan GoFood ya. Jadi teman-teman tuh bisa mengoneksikan akun Instagram teman-teman ke GoFood-nya yang misalnya teman-teman jualannya kuliner. Oke. Nah, agak sempit. Kita next. Fitur insight ya. Jadi Instagram Business itu juga berfungsi untuk memberitahu kita nih aktivitas customer kita selama 1 minggu ya, Senin sampai Minggu mereka itu di jam berapa aja mereka itu aktif, postingan apa aja yang bisa mereka paling banyak lihat, terus di hari apa aja mereka itu aktif apa namanya melihat postingan kita. Ini adalah fitur yang memang bisa teman-teman manfaatkan untuk berbisnis di Instagram. Pokoknya ini adalah alat untuk riset yang menentukan langkah ke depannya teman-teman mau ngapain. Contoh, ketika teman-teman melihat insight di sini kan ada contoh itu adalah gendernya ya, laki-laki, perempuan, dan usianya. Ya, di sini kita mengetahui paling banyak itu adalah perempuan. Terus usianya 18 sampai 24 tahun. Nah, ini kita apa nih di next-nya ini? Kita bikin konten yang memang disukai oleh perempuan yang rentan usianya 18 sampai 24. Terus kontennya apa? Kontennya itu kita bisa dalam bentuk tips, bisa dalam bentuk giveaway, kita udah bisa dalam bentuk microblog ya, atau bisa dalam bentuk apa namanya tutorial. Terus di jam berapanya kita juga bisa tentukan ya. Di sini ada insight-nya tuh jam-jam berapa aja sih mereka aktif. Misalkan mereka aktif di jam 4. Nah, kita posting konten yang tadi yang disukai oleh laki-laki atau perempuan tadi usia 18 sampai 24 tahun di jam 4 sore. Jadi impression-nya itu lebih luas. Contoh, saya punya brosur, itu brosur travel. Saya sebar itu di jam orang pergi kerja. Itu jam pergi kerja sampai Sudirman itu rata-rata jam 7 atau jam setengah 7. Brosur itu akan lebih banyak tersebar dibandingkan ketika saya tetap di stasiun, saya sebar di jam 10. Tetap ada orang yang keluar, cuman paling tinggi orang yang keluar dari stasiun Sudirman itu adalah di jam 6 sampai jam 7. Itulah konten yang akan teman-teman buat, teman-teman sebar di jam trafficnya tinggi. Oke? Okay? Next, fitur promote Instagram Business. Nah, di sini ada cara yang bisa teman-teman gunakan dengan cara berbayar. Fitur promote dapat mendorong jumlah website, klik, dan pembelian produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi di Instagram itu ada beberapa jenis cara yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama dengan cara IG Ads atau promote Instagram langsung.
Yang kedua, teman-teman juga bisa menggunakan paid promote ke akun publik atau bisa dibilang juga media buying. Yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan endorsement. Ya, endorsement itu ke selebgram, ke influencer, ya. Itu bisa untuk mengarahkan mengarahkan konten yang teman-teman buat itu agar mendapatkan penjualan yang tinggi. Oke? Jadi kalau misalkan di Instagram bisnis ini di paid promote itu kita kalau misalkan teman-teman lihat kalau di Instagram itu kan akun bersponsor itu namanya akun Instagram bisnis atau paid IG ads ya. Nah, di dalam penggunaan bionya atau penggunaan Instagram bio Instagram ini ada 5 komponen yang teman-teman bisa bisa teman-teman terapkan. Yang pertama adalah profilnya teman-teman ya. Gunakan logo untuk identitas branding produk teman-teman. Jasa atau jasa atau produk yang teman-teman buat itu adalah harus ada logonya yang bisa menjadikan identitas dari produk teman-teman ya. Terus yang kedua adalah username. Di username ini teman-teman itu bikin yang memang branding teman-teman itu apa. Kalau ini kan saya Dapur Sakila itu ya nama anak dan memang ini dapur berkaitan dengan masakan. Nah, di sini adalah namanya nama atau handle ya. Jadi nama ini bisa jadi kata kunci yang membantu customer atau membantu target buyer menemukan teman-teman. Di sini saya membuat kata kuncinya adalah masakan khas Aceh Bintaro. Jadi target saya kan tadi kan orang-orang perantau Aceh yang tinggal di Bintaro atau Tangsel. Ketika mereka mencari masakan Aceh, apalagi mereka spesifik masakan Aceh di Bintaro atau masakan Aceh di Bintaro, saya peluang hadir, ya. Oke. Terus di sini ada juga gunakan kalimat yang padat dan jelas tentang produk di sini ya. Open order masakan khas Aceh, kaya akan rempah halal non MSG, delivery order Bintaro Tangsel. Nah, ini adalah penjelasan atau deskripsi singkat tentang produk yang saya buat ini. Oke. Terus yang selanjutnya adalah poin kelima, cantumkan call to action ya, agar konsumen mudah menghubungi. Call to action itu ada 2. Yang pertama, teman-teman bisa ketik manual, itu nomor telepon WA teman-teman. Yang kedua itu adalah link ya. Di sini saya ada Linktree ya. Linktree ini saya menjelaskan gimana cara kerjanya. Oke. Next. Poin berikutnya, fitur headlight. Jadi tentunya kita tahu ya, di Instastory itu kita hanya ada durasi 24 jam. Ya, terus Instastory-nya hilang. Nah, dengan fitur headlight ini membantu kita mengelompokkan poin-poin yang udah kita sempat posting di Instastory atau poin-poin yang udah kita posting di feed, itu kita posting di headlight. Nah, di headlight itu ya, saya masukkan adalah ada review artis, testimoni, open PO, ikan kayu, ayam tangkap, orderan, atau call to action. Jadi ini poin-poin yang memang dibutuhkan customer. Ikan kayu kayak gimana sih cara masaknya, ayam tangkap kayak gimana cara masaknya, terus testimoni yang udah beli gimana rasanya, terus pernah di review sama artis loh. Jadi kayak ini jadi kayak tolak ukur bahwa produk saya itu memang banyak peminatnya teman-teman kayak gitu. Jadi membagikan postingan story lebih lama, nggak 24 jam doang. Oke. Nah, di sini kita belajar tipe-tipe postingan di Instagram. Yang pertama tipe postingan single image. Jadi single image itu hanya satu gambar ya, dan single image ini bagus untuk postingan jualan hard selling atau konten edukatif atau microblog ya, atau quote ya, info singkat atau infografis ya, cuma satu slide-nya. Selanjutnya carousel. Nah, ini juga postingan yang bisa teman-teman berdayakan untuk pengembangan bisnis. Nah, jadi di sini saya bikin per part. Ini carouselnya itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, penjelasannya apa? Postingan yang berisi lebih dari 1 gambar, maksimal 10 gambar. Cocoknya untuk apa? Microblog, data produk, atau cara order.
Di sini saya bikin mini copywriting-nya, kangen masakan Aceh tapi bingung beli di mana. Untung ada Pusakila menyajikan masakan Aceh yang kaya akan rempah. Hubungin ini. Jadi kayak bikin per part yang memang membuat kita berinteraksi sama calon buyer. Ya, bagusnya lagi diiringi sama teks dan gambar. Oke. Next. Nah, di video IG ini kontennya itu 1 sampai yang saya tahu sih 10 menit ya untuk IGTV, dan ini bisa digunakan teman-teman tuh kalau untuk teaser produk, review produk, dokumentasi atau behind the skin-nya produk ini dibuat, atau tutorial singkat cara produk ini dikenakan, cara produk ini dimasak, cara produk ini digunakan. Ya, jadi pastikan konten video ini memiliki kualitas ya, kualitas pesan yang dibutuhkan oleh target market. Oke, ini saya kasih contoh video IG yang saya buat itu ketika produk saya di review oleh Kemal dari GNFM. Ya, jadi Kemal ini beruntungnya saya itu saat pandemi kemarin mereka welcome untuk mereview makanan yang bisa mereka posting di Instastory dan di tag ya. Dan alhamdulillahnya produk saya dibilang enak karena mereka itu bisa dibilang mereka tidak mau bilang enak kalau produknya tidak enak, dan ini alhamdulillahnya dibilang kasih rasa yang berbeda, ini enak dan ini enak. Oke. Nah, terus ketika teman-teman udah menentukan fotonya, menentukan konten videonya, menentukan konten carouselnya, teman-teman bisa rapikan kontennya teman-teman itu menggunakan website prettycaption.com ya. Jadi dengan menggunakan Pretty Caption ini, teman-teman nggak tumpang tindih teksnya ya. Jadi teman-teman Pretty Caption ini dipakai untuk contoh nih, kopi sareng khas Aceh, sareng artinya saring bla 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 ya kan, dibikin per part. Kalau kita tidak menggunakan fitur ini dari website Pretty Caption ini, itu akan tumpang tindih, nggak tahu koma, nggak tahu titik gitu ya. Ini agar apa, kita bagi customer lebih mudah dibaca produknya atau deskripsinya ya. Jadi kayak misalkan kopi sareng saja gitu, terus dibikin satu paragraf per paragraf itu akan lebih enak dibaca dibandingin yang bertumpuk satu paragraf itu ada banyak tulisannya ya. Terus yang pertama tadi ada Pretty Caption untuk mempercantik deskripsi dari produk teman-teman. Nah, yang kedua tadi yang saya jelaskan adalah di bio itu ada link yang bisa teman gunakan untuk terkoneksi ya, untuk terkoneksi ke ke call center teman-teman, ke bagian penjualan teman-teman ya. Di sini kita menggunakan wa.me, nomor telepon, tapi ini tidak ada teksnya ya. Teman-teman juga bisa menggunakan halo admin, saya mau beli produknya. Kita ada caranya lagi dengan cara tambahkan teks di belakang nomor ini ya. Yang selanjutnya, karena di Instagram itu hanya aktif satu URL, kita menggunakan pihak ketiga untuk membantu kita memberikan fitur kalau misalnya teman-teman jualannya ada marketplace-nya, ada WA-nya, ada ada website Facebook-nya ya. Teman-teman bisa menggunakan fitur Linktree ini ya. Linktree ini bisa memasukkan beberapa link dalam satu Linktree ini ya. Jadi misalkan teman-teman punya YouTube-nya nih, punya YouTube, punya Facebook, punya marketplace-nya, ini bisa digabungkan menggunakan Linktree. Tampilannya nanti saya lihatin. Oke. Terus link URL hanya aktif bio satu ya, satu link aja. Oke. Nah, di sini ada fitur all text. Nah, ini yang mungkin jarang diketahui ya. Fitur ini hanya tersedia untuk konten berbentuk foto. Jadi video nggak bisa teman-teman ya. Jadi fitur ini ketika teman-teman posting ikan atau ayam atau baju, itu teman-teman masukkan alternatif teks. Tujuannya untuk apa? Algoritma Instagram bisa tahu, wah ini bawa gambar baju, gambar makanan, gambar minuman. Oke. Ini adanya di mana? Pas teman-teman mau posting, lihat di sini kan ada terkoneksi dengan fanpage, Twitter, Tumblr, ya. Terus teman-teman
di sini ada pengaturan lanjutan. Ya, pengaturan lanjutan ini teman-teman bisa ketik ditulis teks alternatif, gitu. Ya, ini bisa teman-teman maksimalkan juga per postingannya. Jadi kasih keterangan ini gambar apa sih, gitu. Next. Nah, di sini ada optimasi Instagram menggunakan hashtag. Ya, tentunya teman-teman melihat postingan itu atau mencari suatu konten itu dari hashtag ya. Contoh nih, misalkan teman-teman mau makan ayam, gitu. Tapi teman-teman adanya di Bandung. Nah, ketiklah ayam apa namanya itu diskon ayam goreng atau nggak ayam tangkap, ayam geprek gitu. Nah, si hashtag ini akan membantu memberikan teman-teman solusi ini loh yang Anda cari. Nah, tapi hashtag itu ada beberapa tingkat digunakan, ada yang digunakannya beberapa aja, dan juga ada yang unik ya. Contohnya misalkan yang unik itu adalah hashtag yang memang brand kita. Contoh saya kan tadi Dapur Sakila itu adalah brand. Saya masukin ke hashtag. Nah, terus ada ayam tangkap Dapur Sakila. Jadi dimasukin kata umumnya plus kata spesifik. Itu jadi namanya hashtag unik. Oke. Okay? Terus hashtag yang jangan terlalu banyak menggunakannya. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman terlalu banyak menggunakan hashtag yang digunakan banyak orang, contoh nih ikan goreng atau enggak gorengan, ya itu digunakan oleh 2 juta orang. Ketika teman-teman menggunakan hashtag tersebut dalam postingannya, postingan teman-teman itu akan sangat cepat tenggelamnya dengan postingan-postingan yang lain ketika ada pencarian. Oke, ya. Jadi di sini ada cara referensi hashtag sesuai niche, terus list dan analisa komen dari konten, ya. Jadi analisa nih hashtag ini bagus atau enggak, komentarnya banyak atau tidak, like-nya banyak tidak. Terus maksimal dalam satu postingan itu ada 30 hashtag. Tapi kalau saran saya sih bikin 15 sampai 20 dulu biar bisa bikin di banyak konten. Ya kalau misalnya teman-teman bikin 30 hashtag tapi maksimal. Jangan gunakan hashtag yang sama. Iya, dan ini PR. Jadi teman-teman harus unik nih. Hashtag yang sama itu hashtag yang katanya sama atau tata letaknya juga sama atau di switch ya. Tapi biasanya sih memang minimal kita switch deh, soalnya memang buat mendapatkan hashtag yang unik itu butuh waktu banget untuk risetnya. Oke, terus saling like hashtag brand ya. Jadi kita lihat hashtag kompetitor kompetitor menggunakan hashtag ini siapa aja sih gitu. Habis. Udah 40 menit belum? Terus di sini ada tadi ya, saya mau kasih tahu Linktree. Nggak apa-apa Mas Ridwan, lanjutin aja sampai selesai. Nggak enak kalau nanggung. Okay. Tadi kan di sini kan tadi saya menjelaskan tentang Linktree ya. Linktree itu fungsinya tuh taruhnya di sini teman-teman. Ya. Jadi pas diklik itu akan ke landing page website, tapi pihak ketiga gitu. Tuh. Ya. Jadi di sini saya masukin ada WA langsung ke admin, ada juga cara penyajian ayam tangkap. Kalau saya di sini ada cara penyajian ikan kayu, cara penyajian cara penyimpanan sambal bawangnya. Ini bisa teman-teman gunakan sebagai fitur produk teman-teman yang membantu customer untuk mengakses atau melihat produk teman-teman itu lebih jauh atau lebih spesifik. Oke. Terus untuk hashtag, tadi kan ada tangga hashtag ya. Tangga hashtag itu teman-teman nih, saya tadi kasih tahu risetnya itu contoh hashtag ayam geprek atau ayam goreng. Ayam goreng. Nah, si ayam goreng ini dia punya yang masuknya itu lebih dari 600.000 ya. Nah, kita lihat di tangga hashtagnya. Mana sih tadi? Nah, si tangga hashtagnya ini yang postingannya lebih dari 600.000 pakainya berapa? Oh, kita pakai 5 aja. Oke. Okay. Masukin deh ayam goreng 1, masukin ke tangga hashtag yang 5. Terus ayam goreng Bintaro. Ada berapa?
137 post. Nah, ini juga masukin. Ada nggak tangga hashtag di sini? Masuk hashtagnya mana? Hashtag si berarti 10K, 5 hashtag yang branding saya kan tadi Bintaro, area Bintaronya ya, masukkan juga dalam sini. Jadi dalam satu postingan mana sih ada yang contohnya ya. Nah, ya, dalam satu postingan ini ada hashtagnya ya. Jadi kayak ada masakan Aceh. Ini kan spesifik nih, dapur Sakila, ya, ada Kemuamak, mau Bintaro. Ya, ini yang bisa teman-teman jabarkan ada berapa hashtagnya. Nah, sugestinya ini Instagram juga akan bantu teman-teman. Ya, sorry, di satu postingan tadi ya ada gambar, ya, ada deskripsi singkatnya, ada call to action juga teman-teman. Pastikan ada nomor telepon yang teman-teman masukkan ke dalam setiap deskripsinya, ya. Oke. Terus untuk cara kedua untuk mendapatkan hashtag, tadi kan ayam goreng Bintaro nih. Kita buka ayam goreng Bintaro. Oke. Nah, si ayam goreng Bintaro ini kan berarti orang-orang yang jualan ayam di Bintaro ya, marketnya mirip sama saya. Contohnya, ya kita buka aja postingan mana yang paling banyak komen dan like-nya. Oh ya, di Instagram itu ada 2 jenis ya, top post sama postingan terbaru. 2 like, 2 like, 2 like, 6 like, 6 like, 7 like, 5 like. Coba aja deh. Ini apa? Agak lama ya. Nah, jadi ayam madu Bintaro. Berarti sama kayak saya, dia sama-sama jualan ayam. Bedanya dia ayam madu, kalau saya ayam goreng Aceh. Nah, di sini kan dia punya konten nih, punya akun Instagram. Karena tadi saya marketnya itu adalah orang yang tinggal di Bintaro, berarti orang-orang yang follow-nya dia kemungkinan orang-orang yang tinggal di Bintaro juga. Nah, kita buka nih, ada yang komen nggak? Inilah kita cara mendapatkan customer target. Contohnya, berarti orang yang suka ini adalah orang yang suka sama ayam. Nah, yang kedua, cara kita mendapatkan hashtag, referensi dari sini teman-teman nih. Tuh, ya, menjadi referensi yang bisa kita gunakan untuk postingan kita. Ya. Nah, kan ada nih, Mojang hati buka enggak? Mojang, hari ini buka enggak? Nah, berarti dia kan suka sama ayam. Nah, kita bikin interaksi dengan dia. Kita follow. Kalau memang udah diterima atau ada akun yang tidak dikunci, kita berikan interaksi dengan cara like dan komen. Dan ini dilakukan dengan cara masif. Masifnya itu satu hari PR-nya interaksi paling nggak 5 kali. 5 kalinya jangan langsung 1 jam 5. Nah, tapi satu hari 5 waktu. Pagi, siang, sore, malam ya, petang malam ya. Pagi pas orang-orang lagi pada nunggu kereta. Siang pas lagi banyak yang lagi nunggu makan siang. Mereka lihat si Instagram ini. Sore pas mereka ada pas udah siap-siap pulang, mereka istirahat. Ya, atau pas lagi nunggu kereta pulang. Malam pas rebahan di kasur buka handphone. Jadi itu adalah poin-poin jam-jam yang memang mayoritas customer saya aktif ya. Jadi pas mereka aktif di handphonenya ada notifikasi Dapur Sakila mau komentari postingan Anda. Dia ada postingan seperti misalkan mana ya? Ya tadi dikunci ya, cari yang lain. Mana sih?
ayam geprek. Ini tadi ayam madu Bintaro. Cara yang kedua, kita lihat dari followernya atau dia yang di following, ya. Misiona. Contohnya nih, Mutiara. Nah, dikunci juga. Misiona. Ya, jadi misalkan dia kan ambil yang kita review dari kompetitor. Oke, kita buat interaksi dengan cara apa? Like dan komen. Kita like, gitu kan? Tuh, happy. Nah, kita lihat nih, cantik, terus raut wajah yang menunjukkan jenis kelaminnya sehat, bumil. Nah, kita bikin komentarnya yang memang organik. Sehat selalu, Kak. Ya. Lancar persalinannya. Oke. Tapi ini kan 33 minggu yang lalu. Oke, sehat selalu, Kakak. Ini aja. Oke, itu interaksi ya dengan calon market ya, karena memang dia itu adalah orang yang di-follow si Ayam Madu Bintaro. Nah, oke, sampai sini aman untuk penjelasan singkatnya tentang dasar-dasar Instagram, apalagi mengenai hashtag. Agak pusing soalnya tadi pas hashtag. Boleh, Kak? Mau buka tanya jawab? Oke. Terima kasih ya Mas Ridwan untuk sharing-sharingnya mengenai dasar-dasar Instagram untuk bisnis. Ini juga pertanyaan yang masuk juga udah lumayan banyak. Karena tadi aku udah singgung tuh di awal, kita sangat ingin menjadi partner kamu untuk sukses online. Nah, kita menyediakan kode promo khusus nih untuk teman-teman yang udah hadir di webinar hari ini. Jadi dengan teman-teman menggunakan kode promo sukses dari rumah, teman-teman sudah bisa mendapatkan potongan harga cloud hosting sebesar 25% dan ini recurring ya teman-teman. Jadi untuk tahun-tahun selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan potongan harga 25%. Nah, selain itu, apabila kalian melakukan migrasi hosting dari provider lain, teman-teman akan mendapatkan extra cashback lagi, teman-teman sebesar 30%. Kemudian, ini juga di semua paket hosting, di Dewa Web, kalian akan mendapatkan free domain dan juga free SSL. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, mungkin boleh next, Michael. Nah, kita sudah ada automatic cloud backup, free lifetime domain, free premium WordPress themes, kemudian ada lagi unlimited fast bandwidth, dan kita sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan teknologi terbaru seperti Intel Xeon Gold, Cascade Lake, dan juga ultra fast NVMe SSD storage yang membuat website kamu 5 kali lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Kemudian, kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001, di mana sertifikasi tersebut merupakan standar kelas dunia untuk manajemen sekuritas informasi. Nah, ini kan ada beberapa paket hosting nih, teman-teman. Nah, di semua paket cloud hosting itu, teman-teman sudah mendapatkan fitur-fitur dari semua fitur-fitur yang ada di layar teman-teman ya. Jadi, mulai dari 20.000 per bulan aja, teman-teman sudah bisa mulai buat website kamu sendiri. Nah, kita juga ada Ninja Support kita 24 jam. Jadi, apabila teman-teman punya pertanyaan terkait cloud hosting atau mau tanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai paket-paket ini, kalian bisa langsung aja ke dewaweb.com. Ini jadi aku mau reminder sekali lagi, kalau misalnya teman-teman sudah punya cloud hosting di provider lain, teman-teman boleh banget migrasi ke dewaweb.com, nanti akan dibantu oleh Ninja Support kita yang selalu standby 24 jam, jam berapapun, hari apapun akan dibalas oleh Ninja Support kita. Nah, sekian sedikit mengenai Dewa Web. Dan ini juga udah pada sambil ngisi feedback form. Sekarang kita masuk Q&A ya, Mas Ridwan. Aku sambil lihat juga pertanyaannya. Oke. Mas Ridwan, halo? Ya, halo. Oke, Michael mungkin boleh stop sharing screen aja. Oke. Oke ya, Mas Ridwan, ini ada lebih dari 10 pertanyaan untuk hari ini.
Dan mungkin Jadi masih pilih aja ongoing. yang Iya, nanti akan aku pilih. Tenang-tenang. Oke. Ini pertanyaan em, dari Kak Imron nih dan juga Kak Mareta. Ini mengenai pengubahan akun personal jadi akun bisnis nih. Itu pakai biaya nggak sih Mas Ridwan? Dan misalkan dia dari akun personal itu bisa langsung diganti jadi akun bisnis nggak Mas Ridwan? Oke, untuk akun di Instagram itu free. Pembuatan dengan email dan nomor telepon itu mungkin hanya verifikasi via email untuk memastikan ini akun memang real dari email tersebut. Untuk pengalihannya dari Instagram biasa ke bis itu tidak dipungut biaya, tapi ada syaratnya harus terkoneksi dengan fanpage Facebook ya. Jadi teman-teman untuk profil bisnis itu harus punya fanpage Facebook. Jadi dibuat dulu fanpage di Facebooknya untuk dikoneksi dengan Instagram. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi ke fitur yang lain ke depannya. Ada fitur untuk shopnya, ada fitur untuk platform Instagram Ads-nya, kayak gitu. Jadi tidak dipungut biaya. Oke, itu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru mau beralih ke Instagram fitur bisnis, itu nggak dikenakan biaya sama sekali. Dan dari akun personal jadi akun buat jualan, berarti bisa banget ya Mas Ridwan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Agung Susanto. Apakah postingan jika sering dibuka dari akun sendiri bisa mempengaruhi insight postingan? Postingan yang dibuka dari akun sendiri. Ya, Oh, jadi misalnya kita lihat video sendiri gitu. ya kayak misalkan teman-teman punya postingan video ya. Videonya itu dilihat oleh teman-teman berkali-kali kan. Nambah nggak sih insight-nya? Ternyata itu algoritma membacanya itu ya dari IP-nya, dari IP yang posting dan IP yang memang menerima jangkauannya. Jadi misalkan teman-teman posting di jam 1 nih, terus selama 5 jam teman-teman lihat dulu video-video itu ya memang cuma ke teman-teman doang, tapi ketika teman-teman posting di jam trafficnya tinggi, itu teman-teman bisa posting misalkan di jam 5 orang-orang pas mau pulang kerja, postingnya itu apa namanya itu di postingnya memang orang banyak yang ngeliat handphone, impressionnya tinggi ya, itu juga akan mempengaruhi. Jadi kayak yang mempengaruhi itu bukan dari kita lihat berkali-kali, tapi di jam berapa kita akan posting ya. Okay. Ya, misalkan kita posting ya tadi mau jam 12 siang, jam 5 itu kan jam high sessionnya nih. Tapi misalkan jam 9, jam 8 itu agak rendah, ya kita alihkan aja nanti di jam makan siang aja. Itu yang buat meningkatkan insight traffic postingan teman-teman. Boleh jawab ya Kak Agung Susanto untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Kak Asrori Hasan. Ketika ingin membuat akun bisnis, bagusnya kita beli jasa follower atau kita personal branding dulu? Kalau jasa follower, untuk saat ini kita tidak merekomendasikan. Tujuannya, contoh misalkan umumnya orang kan melihat followernya tinggi, wah jualannya banyak, wah terpercaya. Nggak begitu juga. Karena kita udah kesini, saya yakin teman-teman makin cerdas dalam memilih akun. Ketika banyak followernya, tapi yang komentar nggak ada, tanda tanya nggak. Gitu kan? Ketika banyak followernya, tapi yang like cuman beberapa belas, itu tanda tanya nggak. Jadi kayak akun yang mencurigakan. Gitu. Ya, jadi pastikan pembelian follower itu kalau memang contoh nih teman-teman mau mengaktifkan fitur swipe up ya. Fitur swipe up itu baru ada setelah 10.000 follower. Nah, ketika teman-teman udah ada followernya 9.500 terus kejar tayang besok harus ini ya mungkin bolehlah nambahin dikit, tapi tujuannya untuk swipe up bukan menambah pembelian dari si follower yang dibeli ya gitu. Jadi tergantung pembelian follower ini tujuannya untuk apa. Kalau ya tadi untuk urgensi kayak misalkan mau sweep up, monggo kayak misalnya itu masih bisa tolerir lah gitu kan. Tapi untuk Mas aku udah beli follower 3 juta, tapi kok nggak ada yang beli, ya kita nggak tahu dari mana follower itu diambil. Gitu. Apakah scrap dari orang-orang luar negeri atau scrap dari bukan potensial buyer kita ya? Atau teman-teman, Mas aku pengen beli follower akun yang sudah ada trafficnya. Contoh, ada akun pabrik yang jual akunnya tersebut yang followernya sampai 35.000 harga 5 juta. Kita lihat dulu bekas akun pabrik apa ini ya. Bekas akun pabrik mainan anak. Pas kita beli, kita pengen informasi yang pasti anak.
pas kita beli, kita jualannya itu sepatu off-road, itu masuk nggak? Ya, jadi nggak sinkron. Kecuali teman-teman ketika teman-teman ingin beli, ini adalah akun publik tentang empati anak, ya ibu dan anak. Teman-teman beli untuk beli baju bayi anak, itu masuk, itu bagus. Ya, jadi sinkronkan. Ketika teman-teman mau beli follower atau akun yang punya follower tinggi, sebelum itu akun tentang apa, kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Ridwan untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Iqbal Sofiyudun. Untuk pemula yang followersnya kecil, apakah cara pemilihan hashtagnya sama, Mas, dengan yang tadi Mas jelasin? Ya, jadi hashtagnya itu tangga hashtagnya itu terdiri dari yang unik, yang branding, sama yang memang banyak dipakai. Tapi ada, misalkan 10.000 pertama, kita gunakan hashtag jangan yang banyak orang pakai, itu akan tenggelam banget. Ya, kita bikin yang banyakin yang unik, kayak gitu. Ya, kalau misalkan penggunaan hashtag itu ya tadi sugestinya itu memang harus di reset ya, dari jumlahnya, dari berapa yang komentar, dari berapa yang like si hashtag ini. Makanya si hashtag ini saya memberikan di slide terakhir sebagai pengenalan, karena si hashtag ini bisa makan satu sesi sendiri buat ngejelasinnya. Gimana cara bikin cluster hashtag gitu ya. Ini hanya pengenalan aja, ada level-level hashtag, ada medium, ada low, ada high. Ya, jadi ada hashtag yang memang bisa dipakai berkali-kali, itu brandingnya. Tapi untuk hashtag contohnya kan ayam tangkap nih, saya nih ayam goreng. Kita jangan pakai ayam goreng semua. Nah, tapi ayam goreng kremas Bintaro, ayam goreng Bintaro, ayam kremas Bintaro, di switch gitu, goreng ayam Bintaro. Ini ada taktiknya sendiri ya Mas untuk hashtag. Dan kalau pembahasan sekarang juga akan lebih lama lagi nanti ya Mas. Iya. Oke. Semoga terjawab ya Mas Kak Maret. Tadi siapa? Kak Imron. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini kayaknya ada yang baru mau buat akun Instagram juga nih. Baru punya. Jadi dia nanya, dari Kak Antok Yuniarso, untuk akun bisnis, akun Instanya apakah harus sama namanya dengan akun fanpage Facebooknya? Bisa, boleh. Yang penting samanya itu memang menjadi brandingnya teman-teman. Ya, jadi bikin akunnya itu yang pentingnya itu bikin yang kayak ini kan saya memang Dapur Sakir itu branding ya. Contoh kayak tadi ayam madu Bintaro, itu kan kenanya itu kata umum. Gitu. Nah, kita bikin yang memang kata-kata teman-teman mau nge-branding si namanya atau yang penting mudah dikenal. Ya, kalau Dapur Sakila ini nggak terlalu mudah dikenal karena ini saya bikin dengan memang ini akan jadi restoran ke depannya, ya kan? Jadi kayak misalkan kan ayam goreng Bintaro itu kan kata umum semua, tapi tidak ada identitas diri produk saya, gitu. Nah, ketika teman-teman punya fanpage dan akun Instagramnya namanya sama, pastikan namanya itu memang nama branding atau yang mudah dicari, kayak gitu. Yang memang mau digunakan untuk mungkin seluruh platform media sosialnya kali ya, Mas. Oke. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya. Siapa tadi? Kak Antok Yuniarso. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Agung Susanto lagi nih. Apakah mengenai teks alternatif, apakah isi teks alternatif sama atau berbeda dengan caption asli di postingan? Kalau teks alternatif itu satu kata atau dua kata. Contoh, tadi kan saya ayam tangkap. Gitu. Ya, captionnya tadi ayam tangkap atau ayam goreng. Jadi kayak si gambar ini saya kasih nama. Gitu. Jadi kayak memberitahu algoritma Instagram ketika ada orang yang suka sama kuliner ayam goreng, si Instagram ini akan memberikan rekomendasi postingan saya ke orang ini. Kayak gitu. Jadi sugestinya, contoh nih, ketika teman-teman lihat Instagram, di scroll ini, pasti teman-teman akan mendapatkan iklan yang memang teman-teman suka. Ya, contoh teman-teman pas suka kuliner, iklan bersponsornya itu nggak jauh-jauh dari kuliner juga. Gitu. Ya, jadi si algoritma ini akan memberikan sugesti-sugesti yang memang yang memang kita sukai. Contoh misalkan teman-teman bekas buka postingan kuliner di Jakarta. Nah, berarti teman-teman kan terkait sama makanan, terkait sama wisata kuliner, itu teman-teman suka, dan si Instagram akan memberikan sugesti lagi ada promo loh di Bandara Jakarta. Wah, berarti memang satu passion nih. Kecuali teman-teman sukanya makan, Instagram itu nggak mungkin ngasihnya tuh baju.
gitu. Jadi kan memberikan diskon-diskon atau promo-promosi yang memang dibuat si user pengguna ketika akun bersponsor itu ke orang-orang yang suka sama hashtag kuliner gitu. Jadi pastikan katanya itu memang terkait sama produk yang kita jual. Semoga terjawab ya Kak Agung Susanto. Kemudian dari Kak Kwi Heni, kalau kita follow A tidak follow kita, apakah postingan kita akan muncul di A dan teman A, Mas Ridwan? Oke, untuk postingan itu kita fokus pembuatan kontennya dulu teman-teman ya. Pastikan teman-teman membuat konten yang diperlukan, konten yang memang disukai ya. Ketika banyak yang follow, itu misalkan nih teman-teman punya 10 follower, itu nggak semua tampil postingan kita ke 10-10-nya teman-teman. Instagram hanya akan ambil itu 30%-nya atau kurang dari 10%-nya dulu nih awal, kalau nggak ada interaksi. Ya, ketika ada interaksi like, comment, share, itu 10-10-nya jadi yang tadinya cuma dari 10 cuma 3 yang tampil di postingan saya nih. Nah, itu akan tampil meningkatnya lagi jadi 4, jadi 5 ya. Asal kontennya itu berkualitas. Nah, gimana caranya postingan saya ini terinsight sama temennya yang follow saya? Nah, pastikan si followernya ini juga nge-share ke Instagramnya dia, diposting ulang. Kan jadi ngeliat postingannya. Gitu. Ya, caranya seperti itu. Contoh nih, saya punya giveaway. Postingannya saya, mereka dia nggak follow saya nih, tapi saya ada syarat. Ada ayam gratis, posting di postingan kamu dapat satu porsi ayam gratis. Kan teman-teman juga ngeliat. Kayak gitu. Betul. Bisa minta tolong di share agar orang tersebut lihat juga ya, Mas. Iya. Kemudian dari Kak Beni Pratama, untuk bisnis B2B, apakah cocok menggunakan Instagram menurut Mas Ridwan? B2B, contohnya saya B2B-nya itu ayam nih. Saya punya ayam, tapi saya nggak punya restoran. Ada orang yang punya kedai minuman, tapi nggak punya makanan. Gitu kan? Itu bisa pakai Instagram, karena Instagram ada identitas. Kita titip ayam tangkap saya sebagai menu pendamping atau menu cemilan si minuman A, gitu kan? Bikinlah menu tambahan ayam tangkap, dia nggak usah goreng, dia nggak usah panasin, karena ayamnya tinggal santap aja, titip aja menunya di situ. Terus ketika ada brandingnya boba A X ayam tangkap, ya udah ya menunya saya tampilin di situ kan, jadi ada identitasnya. Oh ternyata ayam tangkapnya bisa PO juga loh, gitu. Jadi B2B masih bisa. Karena Instagram adalah identitas kita, kartu nama kita. Makin banyak kartu nama kita diketahui orang, makin besar makin banyak orang yang membeli, ya peningkatan penjualan juga bagus gitu. Jadi cocok ya untuk B2B. Kemudian ini mengenai hashtag lagi dari Kak Muhammad Fauzi, lebih baik pasang hashtag di postingan atau di komen postingan? Atau sampai saat ini sih untuk ada beberapa yang memang postingnya di komen ya, gitu. Cuman kalau misalkan ke saya dari senior saya itu pakainya itu amannya memang di di komen, deskripsi, penjelasan detail tentang taruh di komen itu saya belum menemukan spesifiknya. Cuman orang-orang luar negeri banyak kan pakai di komen, gitu. Tapi orang-orang Indo itu banyak kan pakainya di caption. Soalnya hashtag itu yang saya cari itu banyak kan munculnya ya pas di caption, gitu. Jadi untuk sumber referensi yang taruh hashtag di komen itu saya masih belum kuat lah dapat referensi bahwa direkomendasikan tuh di komen aja. Jadi harus saya masih jadi PR lagi nih, gimana lebih baik komen atau di caption sih, gitu. Cuman kalau misalkan di caption itu kita bisa sambil contoh ayam tangkapnya itu, contoh misalkan saya ayam tangkap nih, di Bintaro sudah ada ayam tangkap yang murah meriah atau berbumbu rempah. Jadi si hashtagnya itu bukan di paling bawah, tapi sebagai pelengkap deskripsi, kayak gitu. Iya. Ini untuk hashtag, mostly sekarang kalau di Indonesia itu di caption ya, Mas? Iya. Yeah. Ada yang nanya, Mas, apakah bisa diulang mengenai prettycaption.com? Oh, prettycaption.com ya. Jadi prettycaption itu adalah fitur atau tools yang bisa kita pakai untuk membuat caption yang enak dibaca. Ya. Kayak enak dibaca itu misalkan kalau misalkan teman bikin karangan bebas itu kan harus ada paragrafnya ya.
Nah, kalau kita tidak menggunakan pretty caption itu, ada potensinya yang kita udah capek-capek bikin per paragraf, ya, itu akan rapat semua ke Instagramnya. Pas kita posting kok jadi acak-acakan letak-letaknya, gitu. Tapi dengan pretty caption ini, dia akan membantu kita untuk membuat kata-kata atau kalimat yang memang per paragraf mudah dibaca, gitu. Cara pakainya juga mudah, tinggal bikin captionnya di pretty caption, terus generate, copy, posting di Instagram. Oke. Gitu ya Mas Kak Budi mengenai prettycaption.com. Tadi juga ada yang nanya sih di chat, semoga terjawab ya Kak, yang tadi nanya di chat. Kemudian dari Kak Asrori Hasan, bagaimana cara agar akun kita dapat menjadi top search untuk kata kunci yang dicari? Kata kuncinya itulah interaksi, teman-teman. Jadi top search-nya itu makin berkualitas kontennya, makin banyak yang sharing, makin banyak yang komentar, makin banyak yang simpen, ya, itu akan jadi top search. Ya, jadi pastikan lagi konten itu the power banget di Instagram. Ya, jadi konten itu ada jenisnya konten informatif, ada konten interaktif, ya. Itu teman-teman bikin yang seperti apa, yang informatifnya itu, yang seperti apa interaktifnya itu. Contoh yang informatif. Informatif adalah tips menyimpan cabai selama 1 tahun, gitu kan? Wah, gimana tuh, kan jadi kok bisa sih cabai disimpan selama setahun nggak basi, gitu kan? Ya, simaklah tips ini. Nah, tips ya interaktif. Contohnya, kamu suka ayam yang tangkap apa ayam yang lepas? Ya, tag teman kamu, jawaban terbaik akan saya kasih ayam. Tapi tangkapan lepasnya ntar aja ya. Jadi kayak bikin suatu guyonan atau suatu yang memang mancing mereka untuk bikin yang jawaban-jawaban nyeleneh gitu kan. Jadi kayak komentarnya itu jawabannya unik-unik. Jangan, kalau giveaway kan kayak misalkan apa namanya tuh, jawabannya sama semua kan. Misalkan ada berapa galon di gambar di atas, ada 5, ya 5 semua. Tapi kalau misalkan bikin yang sedikit unik, ada berapa galon di atas, ada terus butuh berapa tetes buat ngisi 1 galon. Nah kan itu biar kan bervariatif gitu. Jadi bikin memang ketika teman-teman ada satu konten yang komentarnya variatif, komentarnya panjang-panjang, itu jadi potensial teman-teman jadi top search gitu. Oke. Itu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman masuk top search. Semoga terjawab ya Kak Asrori untuk pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Mas Ridwan untuk hari ini. Mungkin Mas Ridwan mau pilih satu. Boleh aja. Aku aja? Ya. Atau Mas Ridwan? Bebas-bebas aja. Oke. Aku pilihin. Ini dari Kak Inggit Selvira. Halo Kak, saya ingin bertanya, nama profil Instagram dengan suggest produk itu maksudnya seperti apa ya Kak? Jadi jika saya profil mau menjual buku contoh suggest produknya, jika saya mau menjual buku contoh suggest produknya bagaimana? Contoh suggestnya itu ya bukunya itu. Contoh nih, dia jualnya buku apa? Buku anak, buku ilmiah, buku apa namanya tuh, buku tulis, ya. Dibikinlah di kan bukan username ya, tapi di nama di handle-nya ya. Contoh nih, jual buku apa namanya tuh, empati, jual buku karya ilmiah, jual buku Khairil Anwar. Jadi ada kata jual, ada kata buku, ada buku apanya gitu. Jadi kayak sugestinya itu, contoh misalkan teman-teman ketik cara jualan online. Saya nggak pernah lihat, teman-teman nggak pernah akses Instagram saya, teman-teman ketik cara jualan online, itu yang keluar siapa? Saya pakai nama SB1 Bintaro, tapi di handle-nya saya bikin cara jualan online. Gitu. Jadi itu memberikan sugesti. Ya, kalau saya buka di handphone saya, itu saya nomor paling atas. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman buka di handphone masing-masing cara jualan online, itu ada nama SB1 Bintaro enggak? Itu membantu untuk ditemukan oleh target buyer. Oke, semoga terjawab pertanyaannya. Kak, siapa tadi ya? Kak Inggit. Nah, ini terakhir deh. Ini kasihan. Dari Kak Ervan. Nggak apa-apa ya, Mas Ridwan? Ya,
sebagai seorang pemula yang sedang membangun usaha di digital di bidang jasa desain, bagaimana cara untuk mendapatkan target market yang efektif yang nantinya bisa menjadi buyer? Oke. Kasih konsultasi atau sampel desain gratis. Ya, pasti ada yang banyak yang mau. Contoh gini, tapi kasihnya kemana? Tukang desain itu diperuntukkan untuk produk pasti. Ya, produk apapun, mau desain logo, mau desain konten media sosial. Satu trik yang tadi tukang desain tadi, dia kan tipikal orang yang harus apa namanya tuh B2B atau face to face untuk konsultasi desainnya ya seperti apa maunya ya. Kita ambil contoh teman-teman bisa collab sama fotografer ya. Si fotografer ini yang moto produk. Fotonya ini teman-teman percantik dengan desainnya untuk kepentingan media sosial ya. Jadi si desain ini contoh pendekatannya kemana? Ke foto produk. Foto produk ini dia itu kan followernya adalah UKM-UKM. Nah, si UKM-UKM ini mereka fokusnya hanya produksi. Mereka tidak ada fokus atau jarang yang memang memikirkan gimana mempercantik tampilan. Tapi ketika teman-teman memberikan solusi, ada paket UKM 20 desain, harganya 500.000. Kayak gitu, harganya 300.000. Gitu. Itu jadi solusi. Untuk apa sih 20 desain itu? Setiap bulannya Ibu akan mendapatkan postingan yang berbeda. Ada postingan yang memang bagus untuk meningkatkan penjualan. Soalnya posisi desain itu yang saya pakai aja, saya beli logo itu 310.000, logo udah Bursa Kila. Kenapa? Saya butuh branding untuk apa namanya tuh memberikan identitas dari produk saya, gitu ya. Jadi desain itu sebenarnya sampai saat ini juga skill yang sangat dibutuhkan. Asal teman-teman tahu kemana teman-teman menawarkannya. Kalau misalkan teman-teman menawarkan jasa desain teman-teman ke guru-guru sekolah, itu mungkin belum terlalu kena. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menawarkan jasa desainnya ke orang-orang yang memang ke produk nih, ke UKM, dan memberikan, emang sepenting apa sih desain itu? Coba lihat kompetitornya Ibu, rapi nggak tampilannya? Tokonya acak-acakan nggak, atau tokonya enak dilihat nggak, atau katalog di Instagramnya enak dilihat nggak. Teman-teman bikin paket grid di Instagram, 9 grid itu harganya berapa? Misalkan 9 grid harganya 100.000, dapat 9 postingan 9 grid tentang produk. Nah itu menjadi apa namanya tuh referensi yang bisa teman-teman berikan ke UKM-UKM. Saya promo nih 9 grid 9 postingan dengan harga 100.000. Tawarkan ke toko-toko all shop Tanah Abang, ITC, apa namanya tuh masker-masker atau kecantikan, produk kecantikan. Pasti mereka melihat akan lebih bagus kalau tampilan Instagramnya itu didesain dengan profesional, gitu. Betul. Sekarang juga banyak sih yang nawarin jasanya seperti itu sih, kayak berapa postingan sekian harganya. Jadi fitnya lebih bagus dan orang-orang juga lebih tertarik untuk Instagramnya sih kalau fitnya bagus ya Mas Ridwan ya. Bagusnya lagi si tukang desainnya ini bisa riset hashtag. Jadi si UKM tinggal ngasih foto, hashtagnya dibikinin teman-teman, desainnya dibikin teman-teman, deskripsinya itu dari si UKM, ditambahnya lagi teman-teman bisa mengoperasikan Facebook Ads. Jadi dengan harga sekian, dengan harga yang sama dengan yang memang lebih tinggi penjualannya atau saingan terkuat, mereka cuma bisa desain. Teman-teman tambahkan skill riset hashtag, tambahkan skill Facebook Ads, itu menjadi nilai lebih. Ya, contoh, saya bayar 1 juta sama si A itu untuk dapat 15 desain. Oke, saya bayar 1 juta sama si yang tadi Mas yang tadi itu plus desain, plus konsultasi hashtag, plus Facebook Ads selama 1 minggu, pilih yang mana? Gitu ya? Yang lengkap banget dong. Yang lengkap banget dengan harga yang sama, ya gitu. Betul. Nah, itu ya Kak Ervan. Semoga jadi tercerahkan nih bisa berbisnis. Tadi kalian dikasih tahu nih Mas Ridwan untuk tips-tipsnya nih kalau misalnya mau jualan jasa desain. Terima kasih ya Mas Ridwan untuk jawaban-jawabannya di sesi Q&A. Mohon maaf apabila teman-teman yang lain belum sempat kejawab ya untuk pertanyaannya. Mungkin kita kalau misalnya teman-teman mau dan Mas Ridwan yang mau, ada sesi berikutnya oleh Mas Ridwan mengenai Instagram lagi untuk bisnis ya semuanya. Terima kasih Mas Ridwan. Untuk webinar selanjutnya ini kayaknya selaras nih dengan Instagram hari ini. Jadi nanti kita akan membahas mengenai
Creative Concept for Brand, Digital Marketing Strategy, and Product Photography. Nantinya akan dibawakan oleh Pink Space ya teman-teman. Jadi Pink Space itu ahli di bidang dalam pembuatan foto dan video, dan Pink Space sendiri sudah memegang brand-brand ternama seperti Jarum, Super Music, Mr. Potato, CIMB Niaga, Rinso, dan lain-lainnya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar mengenai Creative Concept for Brand ini, kalian bisa langsung aja registrasi ke dewatalks.com. Webinar ini akan diadakan pada Kamis 16 Juli jam 2 siang. Nah, kemudian ada workshop juga nih dari Dewa Web. Jadi, bila teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam lagi mengenai Facebook dan Instagram Ads dengan Pak Robert Hansen, kalian bisa langsung aja ke dewatalks.com/workshop untuk melihat details-detailsnya lebih lanjut lagi. Nantinya di workshop ini kalian bisa langsung konsultasi dengan Pak Robert dan juga praktek langsung dengan Pak Robert untuk penggunaan Facebook dan juga Instagram Ads. Nah, workshop ini akan diadakan di Jumat dan Sabtu ini. Harga workshopnya 495.000, udah net ya teman-teman. Jadi di hari pertama kalian akan belajar cara menyiapkan konten yang menjual. Kemudian di hari kedua kalian akan belajar cara menyiarkan dan menganalisa konten setelah diiklankan. Jadi nanti ini akan ada 2 sesi dari jam 1:30 siang sampai jam 4:30 siang. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung aja ke dewatalks.com/workshop. Kemudian ini ya teman-teman akan belajar ini di workshop tersebut. Apabila teman-teman mau tahu lebih lanjut, kalian bisa langsung aja kunjungi link yang udah di-share oleh teman saya di chat. Kemudian, apabila teman-teman tertarik untuk melihat jadwal-jadwal webinar lebih lanjut, kalian bisa langsung aja kunjungi dewatalks.com atau lihat Instagram kita di @dewatalksofficial untuk melihat jadwal yang lebih mudah lagi dari Instagram ya. Kemudian, apabila kalian juga mau lihat tayangan ulang, kalian bisa lihat tayangan ulang webinar hari ini di dewatalks.com dan juga di youtube.com/dewaweb. Teman-teman juga bisa lihat video terkait tutorial website, digital marketing, SEO, dan juga lain-lainnya yang bisa membantu mengembangkan bisnis kamu. Nah, kemudian kita juga ada grup Dewa Talks nih teman-teman. Kalian bisa langsung join grup WhatsApp kita di QR code ini, atau juga kita juga punya Telegram group di t.me/dewatalks. Untuk linknya juga akan di-share oleh tim aku di chat dan udah di-share itu. Nah, mungkin itu sekian dari aku. Mungkin dari Mas Ridwan ada penutup untuk misalkan ada yang mau tanya-tanya lebih lanjut atau mau tahu lebih lanjut mengenai Mas Ridwan, bisa kunjungi kemana Mas Ridwan? Oh iya, kalau mau kenalan sama saya, bisa personal chat juga nggak apa-apa, di WA di 0838 929 9029. Jadi kalau misalkan mau ngobrol atau mau chat terkait yang memang materi hari ini, aku welcome kok buat jawab. Oke, itu untuk nomornya berarti aku udah share juga di chat di 08389 029 9029. 9029 0838 9029 9029, iya Mas. Jadi belibet. Okay. Mungkin kalau ada sosial media Mas, mereka bisa follow Mas. Untuk sosial media saya di ridwan.9029. Mas, saya sambil ketik. Ridwan gimana? Ya. Ridwan.9029. 9029. Kayak ini angka favorit ya, Mas. 9029 sama 9029. Oke. Terima kasih, Mas Ridwan, untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga udah mau sharing-sharing dan jawab pertanyaan dari teman-teman dari hari ini. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama webinar ini. Dan juga tadi ada kesalahan teknis juga di awal-awal. Mohon maaf ya, Mas Ridwan. Nggak apa-apa kok. Nah, Oke, kemudian juga aku juga mau say thanks untuk teman-teman yang udah hadir semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata selama webinar ini, dan mohon maaf apabila pertanyaannya nggak dijawab atau belum bisa mendapatkan quiz untuk hari ini. Teman-teman masih bisa ikut giveaway kok. Oke. Sekian untuk webinar hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ridwan. Selamat malam semuanya. malam. Cari hosting yang aman, Dewa